mendapatkan satu orang, langsung dipulangkan karena lobby Nova kehilangan satu pemain mereka dan di bagian dalam arah balkon terkontrol juga dengan sangat baik dengan recoil yang sangat tepat dari pemain Orange Rock. Bahkan through the smoke ya dia bisa BTR men-secure WWCD ketiga mereka pada hari ini di map yang paling barbar sementara ini ya. Di Hatin langsung diisi juga oleh BTR, berarti permainan mereka tidak akan berubah sementara waktu ini. Hanya akan mungkin sedikit penyesuaian rotasi melawan tim-tim lain. Tapi IND sudah mulai turun ke arah Hatin. Akankah terjadi fight di awal-awal antara IND dan juga tim Bigetron RA? IND bisa dua-dua jika mereka nabrakin RA. Ini harusnya menjadi pilihan yang cukup buruk. Mengingat jumlah BTR sementara lebih banyak dibanding dengan tim IND. 12. Ternyata mereka nggak ke Hatin. Mereka ngambil scrappingan di deket Hatin. Tapi udah harus tumbang waspada nih. juga sih. Udah tumbang nih, OYC awal-awal Betul. tabrakan. Langsung dihajar begitu aja, dihantam begitu aja. Dan bootcampnya kosong ternyata. Nggak ada isinya. Gak ada isinya. Gak ada yang turun di arah bootcamp. Karena tim-tim yang turun di bootcamp mungkin milih yang lain dibandingin bootcampnya. Iya. Kosong ya. Kosong kali Apa ini. yang dievaluasi sama Morp berarti ketika mereka nggak main sekarang nih? Ayo kita lihat nih, ada yang turun di bootcamp nggak? Kosong. Kosong. Ya udah, buat kita nanti. Kok hilang? Gue kira bakal ada yang nongol gitu di bootcamp, ternyata nggak ada. Wah, RRQ dapat pendatang baru. Biasanya yang ngurusin RRQ itu Bigetron waktu itu di Painan. Ini sekarang SG. Betul, SG yang bakal memerangkan RRQ di arah Painan. Granat sudah mulai dilempar, satu rumah ada 3 orang, 2 orang RRQ, 1 orang sinergi. Ada Ted yang sudah menahan di arah pintu. Berbalik juga karena pergerakan dari tim RRQ. Akankah mereka mengusir orang dari Painan kembali? Lemparan ke atap, Ted bakal diserbu, lumayan low. Akan coba ngetembak lagi Tan. Hampir low merupakan banget. satu anggota tim RRQ kali itu. Ya ini bakal langsung ngehajar. Ada sedikit body sistem yang terjadi. Bertukar tempat begitu aja bakal dilempar granatnya. Dan Ardi berhasil mendapatkan 1-2 orang down. Dari sinergi ini bukan momen yang bagus. Ted terkenok, Jigsaw terkenok. Dan kali ini G9 akan naik. Sementara 2 pemain sinergi yang lainnya berada di jarak yang cukup jauh. Iya, kita bakal juga karena pergerakan dari tim RRQ pelan-pelan mencari celah kiri kanan, mencari posisi di mana SGE lagi ngumpet. Tinggal 2 player yang tersisa, 3 lawan 2. RRQ pun kehilangan seorang D2E kali ini ya, kembaran dari G9. Yes, sayang sekali 2 tukar 1. Masih untung sih buat RRQ. Yang jadi rugi tuh untuk fight late gamenya nanti. Karena kan belum kelihatan jelas nih yang bisa survive di RRQ itu berapa orang. Mereka masih lanjut fight dan Valdos juga mendapatkan kontestan. Kali ini ada perang jarak dekat dengan Mega. Terbakar dengan sangat panas. Kali ini Paradox juga berhasil ditumbangkan. 2 tukar 2 dan sepertinya Valdos rata lagi. 3 kali tusun untuk Valdos. Apa yang terjadi dengan Valdos the Murder kali ini ya? 3 kali turun, 3 kali diratain mereka. Oh my god, bad news man. Ya mereka nggak rata pas kapan ya? Pas ngapain ya? Yang di ini doang, Vikendi. Oh iya. Vikendi doang. Irangel mereka bonyok, Miramar mereka bonyok, sekarang mereka bonyok. 3 kali bonyok untuk Valdos atau Illuminate. Oh my lord, apa yang terjadi dengan Valdos? Sudah hilangkah murdernya dia? Jadi murdered gitu? Enggak gitu. Oh enggak? Enggak gitu juga. Tapi emang apa ya, performa mereka turun banget sih pas dibanding dengan mereka waktu di PMCO dulu ya. Ketika PMPL kurang bagus, tapi Servi akan spray down dengan KBZ kali 4. Tapi malah dia yang sekarat, tanpa helm, tanpa armor. Sekali kena peluru, bonyok banget. Udah pasti bonyok banget, posisinya udah mulai ketahuan. Tapi ada satu orang yang bakal nge-backup dari seberang sungainya, berada di arah broken wall. Servi di pick dengan sangat tipis. Irni mendapatkan 1 last man standing. Karena masih ada kolong celah. Ada celah di bagian bawah yang dimanfaatin sama Ernie. Ya, kita bakal dari seorang Austin. Sepertinya sudah ketahuan Austin bot kali ini ya. Ya, apakah dia bisa nge-clutch 3 pemain RRQ? One man show. Karena udah cukup banyak player yang nge-clutch di 3 match awal tadi. Clutch God ya. Betul, clutch God. Terus tadi ada No Mercy juga. Apakah Bigetron akan tampil dengan gemilang juga dengan clutch-clutch yang berikutnya selain 2 chicken yang sudah mereka amankan? Informasi sudah masuk, Beer 11 akan mengejar last man standing dari sinergi. Ini kayaknya bakal jadi tim kedua yang pulang ke arah lobby harusnya. Iya, kita bakal juga kayak dari tim RRQ yang mencari orang terakhir. Tapi seperti mereka masih belum menemukan keberadaan seorang Austin Bot X yang lagi ngumpet. Akan bertemu, mulai naik, mulai deg-degan dia nge-step. Dia nge-step duluan, Itu udah bad move banget sih. Dan dia nggak punya ini lagi, nggak punya healing yang cepet, nggak ada first aid kit.
Dia cuma punya bandit dan boosting. 3 Wah, orang maju langsung. cuy. Dan 4 poin untuk tim RRQ di awal-awal. SGE eliminated pada game keempat pada kali ini. Sangat cepat prosesnya tadi dan wait. Orange dia ngumpet di dalam box. Nggak bisa gerak kemana-mana, kelok dia. Ini apa dia pengen ngelok BTR atau emang udah ketahuan BTR jadi dia nggak bisa gerak? Keduanya mungkin. Oke. Dia mau ngelok, dia ketahuan, dilok balik. Iya bener ya. Saling ngelok dah, Mirroring ya. mirroring. Tapi Bigetron kayaknya cukup tenang deh dan rotasi mereka cukup cepat untuk keluar dari arah Hatin tadi. Blue Zone pertama di Sunhawk juga sudah mulai bergerak kali ini. Circle dari ke arah atas ya. Ke arah atas ngambil bagian utama dari Sunhawk dan ngambil bagian pulau kiri atas dari Sunhawk juga. Iya, kita bakal juga kan dari pergerakan tim BTR. Akankah mereka ketahuan oleh tim OR? Seperti mereka nggak tahu ya OR di mana ya? Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Berarti emang dari Mavinya tadi pengen motong rotasinya BTR atau pengen nyulik dari belakang, tapi BTR ya sadar nggak sadar, yang penting mereka jalan sesuai planning mereka aja. Betul. Tapi balik lagi namanya dari BTR ya, mereka mungkin juga belum tahu bahwa OR punya playstyle seperti ini kan. Dan mungkin setelah hari ini mereka review, mereka bisa melihat juga kali ini dari pergerakan tim OR ya. Yes, ada Orgil kali ini yang masih berotasi juga tadi. Perlahan-lahan tapi pasti ada Resurrence. Resurrence kan udah bener ya? RCS ya? Hah? Apa sih namanya? Resurrence? Eh, Resurgent? Apa sih? bukan. Bukan detergent ya? Scar Rejection. Ah iya, Rejection. Bener? Ya, yakin jadinya lu? Scarlet apa tadi gitu kan? Udah ntar kita lihat lagi ya. Gue lupa. Soalnya disingkat RCS kayak gitu cuy. Guys tolong kasih tahu ya di live chat. Kita sudah mulai sedikit linglung nih. Duelo dari RCS. Wow, Mega dan juga RCS di arah bukit dari Sunhawk. Setupnya jauh amat ya, 2-1-1, 1-1-1. Encore-nya udah Ini kenok berarti. pakai formasi 4-4-2 sih kayaknya. Waduh, banyak. Oh beda ya? Banyak, itu bola, bukan Aduh, PUBG bola. Mobile ya. Tapi Duelo kayaknya udah mulai memperhatikan pergerakan dari Paradox dengan M4 yang ada di tangan. Kiri kanan belum menumpahkan posisi lawannya. Dan mereka juga cukup ke sandwich di belakang mereka tim-tim lain juga yang mungkin dan kemungkinan besar mendengar tembak-tembakan dari tim RCS. Ya udah jelas lah, karena kan Sunhawk kecil. Lu tembakan di mana-mana pasti bakal Kedengaran tahu. ke ujung-ujung. Makanya banyak yang pakai kendaraan buat ngasih di aja Morph Team ke clutch di Last Circle Miramar Sendirian. karena Ryzen dapat high ground. 1 lawan 4, 2 kenok ya? 2 kenok. Hampir aja, untung backup di belakangnya masih ada lagi tadi. Betul. Oke, dari RCS mereka masih ngintip di bagian belakang untuk tim Orange. Ngontrol juga ke arah jembatan dan Bigetron belum ada tembakan yang mereka keluarkan. Masih memantau juga. Ryzen seorang diri, 1 orang bakal nge-follow up di bagian belakang. Yurali harusnya bisa di-pick kalau dia balik ke arah vehicle-nya dia. Tapi itu bakal juga kan pergerakan dari tim BTR ya. Mereka lebih memilih bermain pasif, mengingat mereka juga belum tahu pergerakan rotasi tim-tim lain seperti apa. Nunggu dulu mereka. Lihat dulu game pertama kali ini, bermain lebih safe dibanding agresif. Step by step banget pergerakan dari Bigetron. Bigetron kayak nurunin tempo gak sih? Atau emang temponya dia sama aja dari game 1, 2, 3 tadi? Tempo mereka tuh menurut gua agak beda sih. Agak beda ya, dimana ketika mereka dapetin circle ujung, mereka bakal lebih agresif. Ketika masuk ke tengah, bakal lebih pasif. Kali ini mereka punya chance untuk bermain agresif. Apalagi mereka berada di ujung circle kan. Oke. Dan di bagian tengah sepertinya udah cukup ramai karena emang circle tadi langsung di bagian atas ya. Dan tim-tim yang terjebak mungkin yang turun di arah selatan tuh. Si Chelsea, terus KOG. Ini kalau Chelsea sama KOG ketemu sih pas di ujung circle seru sih, Flo. Seru sih, seru ya. Mereka tipe main di luar blue zone, mereka pengen cari posisi dan ternyata dari Ryzen dapetin 1 korban kali ini. Pindah doang ke BTR-nya, yes pindah juga. Dapetin 1 korban pada kali ini tinggal 3 lawan lagi. Gila, kesabaran yang membuahkan hasil ya. Ryzen tuh dari tadi mantekin pelan, jedar langsung 1 poin pertama untuk Red Aliens. Langsung kita bakal pergerakan dengan kendaraan nih. Kata siapa? Sunhawk nggak pakai kendaraan. Iya, sekarang tuh metanya Sunhawk udah mulai pakai kendaraan tuh. Dan bukan motor ya, mobil yang dipakai Mobil kan. langsung, mobil kambing nih yang kayak gini nih. Apa kambing sih bilangnya? Gak tau kan biasanya mobil kayak gini dipakai buat bawa hewan. Ngangkut, Kayak iya, sapi, iya. kambing, kebo tuh. Gue bilang pick up dulu. Ya emang normalnya pick up. Tapi
Entah kenapa ini gara-gara ini, kan gue sering ngobrol sama anak-anak Lunanera tuh. Jadi Ngobrol. sebutnya ya udah itu Oh. mobil kambing, kata Lea. Oke, sementara dari RRQ Beer 11, oh setupnya berseberangan ya supaya backupnya cepat dan Matoy harus menghadapi pemain-pemain dari negaranya sendiri. 3 pemain dari Thailand harus dihadapi oleh Matoy. Coba lihat nih apa Matoy bisa kembali menunjukkan keahlian dia sebagai satu fragger terkuat di Asia Tenggara. Betul. Apakah bisa melakukan clutch ke arah tim RRQ Athena? Tinggal 3 ya, karena di 2i-nya udah keculik duluan tadi. Di awal-awal tadi ya. Ya, gue jadi kangen ini tuh nggak senior. Ada kok dia, Iya, cuma kan nggak main. jarang main dia udah. Iya, jarang main. Jadi sub. Oke, dari damage tertingginya masih dipegang sama Ernie 379. Tapi ini masih early game, masih 2 circle dan blue zone kedua juga baru bergerak. Jadi masih terlalu cepat untuk mengambil kesimpulan seperti itu dan tim Secret sudah mulai ngeker. Udah tahu kayaknya nih posisi setup Udah seperti tahu, apa yang dilakukan sama tim RRQ. Apalagi dengan ada Matoy, dia harus lumayan mengenal gitu pergerakan dari Betul. RRQ. Apalagi kalau kita sering ngeliatin sosmednya Matoy sama anak-anak RRQ tuh kayak mereka sering ngumpul bareng. Seringin nongkrong bareng. Tapi ini berarti Matoy main di GH-nya Secret kan harusnya ya? Iya masa di GH-nya RRQ. Iya, gue kira dia main di GH-nya Illuminate itu, di GH-nya Valdos. Salah gitu ya. Salah server. Oke, dari Orgil kali ini belum ada pergerakan yang lebih cepat sih dari semua tim. Lebih mengamankan satu defensif area yang udah mereka kontrol, baik itu Betul. high ground ataupun kompon yang udah mereka dapetin. Ini bakal jadi PR banget untuk tim BTR sih. Mereka besok harus menilai juga permainan dari tim OR, mengingat jembatan ini adalah jalurnya BTR untuk menuju ke arah safe zone. Betul. Kalau memang dijaga gini, mereka tuh harus hati-hati dengan setup dari tim OR. Tapi tadi rotasinya BTR juga lumayan cepet. Lewat air mereka Iya. tadi kan. Cepet banget rotasinya mereka dan nggak kelihatan sama tim-tim lain. Bahkan OR yang ngejaga di bagian jembatan pun satu pemain mereka nggak tahu BTR tuh geraknya ke arah mana lagi. Betul. Tapi kita bakal lihat nih, apakah besok akan terjadi perubahan yang drastis ya dari Yes. tim-tim bertanding. Karena namanya game pertama di map pertama ini ya bakal random, bakal acak-acakan mainnya. Ya apalagi untuk 3 map, 2 map sorry. 3 bener ya. Miramar, Sunhawk sama Vikendi dimaininnya cuma 1 kali hari ini. Dan besok pasti bakal ada surprise lagi dari semua tim yang bertanding. Strateginya pasti agak ada berubah. BTR nampung sih, nampung nyayur parah ini. Lumayan. Karena di belakang mereka ada 2 tim. Kalau dari RCS dan juga Orange geraknya ke arah BTR. Ada Mega Betul. juga ternyata. Ada Mega betul banget. Dan last man standing ya dari Mega. Vexe kali ini bertahan sendirian. Kita lihat kali ini ya, apakah BTR bisa men-secure area mereka. Dan ini bakal fight seru sih. TS melawan RQ Ya di bawah. ini mantan lagi. Bukan mantan, satu daerah nih, Matoy. Matoy sih bener-bener ngasih keunggulan banget untuk tim Secret. Karena dari informasi yang dipunya sama Matoy itu bisa ngasih tahu karakteristik untuk tim-tim kayak Valdos dan juga RRQ itu seperti apa. Betul banget, dan dia juga berpengalaman sebagai support. Tapi G9 bakal kena peluru yang panas kali ini ke arah punggungnya. Tapi belum tertumbang sama seorang iShoot kali ini ya, menghindari peluru-peluru yang masuk. Betul, tapi masih coba di-pick sama iShot, gak dilepas dengan mudah begitu aja. G9 bakal melanjutkan perjalanannya untuk mendekat ke arah pemain-pemain RRQ yang lainnya. Iya, Pak Berger juga kan iShots menuju ke arah high ground, nge-push rame-rame bersama dengan semua anggota dari tim Secret. Empat-empatnya bakal maju ke atas dan bakal men-secure area ujung circle dan mereka pengen tembus ke arah selatannya. Ini bisa di-counter balik loh sama tim RRQ, karena RRQ berada di depannya tim Secret. Kalau mereka masuk lebih dulu ke arah circle, malah tim Secret yang kena begal. Kalau misalkan Secretnya nggak muter ke arah kanan atau kiri, kalau dia lurus terus harusnya ketahuan. Betul, sama bener tim kan? RRQ. Kendaraan nih pas, lagi-lagi. Ya penting. Lagi metanya soalnya Lagi nih meta, kendaraan iya. di Sunhawk. Kalau zaman dulu kan ada kendaraan bodo amat, orang lebih milih buat jalan. Tapi sekarang kendaraan menjadi pilihan. Bisa yang 4 mobil dah. Kalau masalahnya nyari kendaraan di Sunhawk tuh lebih susah daripada nyari kendaraan di Vikendi. Iya, dikit saya spawnnya. Betul. Kalau nge-spawn tuh bagi ya motor banyak ya. Karena mapnya kecil. Lu pernah ini nggak main di Livik udah nyobain? Iya udah. Lu naik kendaraan udah pernah nyoba? Udah semuanya. Secepat apa rotasinya dengan kendaraan? Nyampe langsung. Cepat banget. Gue tuh kayak naik vehicles di Livik tuh kayak wah ini kendaraan ya cepet banget. Gue baru ngerasain kalau vehicles tuh bener-bener guna buat rotasi dengan cepat di Livik. Iya, kita bakal kali dari BTR. Bakal sedikit fight dan Zuxi sepertinya sudah berhasil dari 5. Yap, sudah berhasil selamat. Box Gaming mengontrol di bagian high ground kali ini Lois. Box Gaming Oh, fighting. Yoi, dengan yel-yel mereka fighting. Louis
Ada granat di tangannya, belum dilempar. Masih mengamati pergerakan dari Bigetron terlebih dahulu. Luxi bakal melempar smoke ke bagian depan untuk menutup angle view-nya. Tapi ada smoke yang sudah di setup. 3 smoke ke arah sebelah kiri. Microboy masih membantu untuk mengintip-ngintip begitu saja. Wow, itu kayaknya mancing ya. Mancing box biar nembak tadi. Ada satu pemain BTR yang lompat-lompat. Betul, Bang. Kita bakal juga akan pergerakan dari tim BTR. Dapatkah mereka coba untuk maju kali ini? Atau mereka hanya akan stay di area mereka masing-masing? Betul, karena dari box mereka udah punya 2 setup untuk menangani Bigetron yang bakal datang ke arah mereka. Pelan-pelan, masih belum ada baku tembak yang terjadi, bener-bener nahan temponya sepelan mungkin. Setelah tadi Miramar temponya tinggi, Vikendi temponya naik turun, ini Sunhawk temponya bener-bener lambat sih. Iya, ini mungkin karena para takut ya. Jadi para takut belum pada pasti dengan gerakannya. Mereka lebih milih bermain safe ketimbang main barbar. Dan kali itu bakal terjadi BTR ya. Akankah mereka dipotong oleh box yang punya position lebih lebar dibanding dengan pergerakan tim BTR? Ya, karena kalaupun Bigetron langsung narik satu garis lurus untuk ke circle, Ketembak box. ketembak sama Orange juga yang ada di sekitar mereka, dan kalau nggak salah itu lower ground deh. Tappingan sudah mulai dikeluarkan kali ini Loki. Langsung menembak begitu saja menuju ke arah Bigetron. Ryzen berada di bagian paling belakang, masih terus-terusan di tapping dengan sangat cepat Loki. Belum bisa menjatuhkan satu pun pemain dari Bigetron. Iya benar banget, tapi kita bakal juga kayak pergerakan dari BTR pelan-pelan nge-smoke, ngebuka jalur juga, memastikan pergerakan mereka tidak terlihat ataupun tidak terdeteksi oleh tim Box Gaming. Betul, bahkan langsung di smoke setup gitu saja. Kali ini ada satu pick yang berhasil diamankan. Mavi mendapatkan satu orang begitu saja di arah yang lain. RCS terpisah, 2 pemain yang lainnya berada di arah rumah yang berbeda. Kali ini Scout cukup pede untuk menyeberang tanpa adanya setup smoke. Darah juga sudah mulai berkurang. Kali ini cukup berani dilempar granat masuk ke bagian ruangan. Sarah keluar begitu saja di bagian kanan. Mavi bakal melakukan flank. Scout mengontrol bagian jembatan lagi, jendela maksud gua. Scout akan flank ke arah sebelah kiri, menghampiri pintu yang lain. View-nya bakal kebuka dan RCS pulang ke arah lobby. Iya, kita bakal juga kali ini lihat dari tim OR ya. Mereka dapetin kill 3 di awal permainan. TSM juga mengalami kesulitan di mana Jonathan tersisa terakhir dan Neo pun tumbang. Tinggal last man standing dari tim TSM pada game kali ini dan harus menelan sakitnya Blue Zone yang lebih perih daripada ditinggalin pasangan. Waduh, cukup berat sepertinya yang diomongin sama Wolfie. Jonathan masih menjaga celah tipis yang ada di depan dia. Sementara dari 420 OP, dia udah masuk dalam zona di arah sekitar Paradise juga. Ini enak banget tuh, agak nyayur harusnya. Dan mau di depan dia ada Bir 11, tapi sepertinya Bir tahu ada satu pemain di arah lower ground. Iya, kita bakal lihat kali ini dari pergerakan tim IND. Cukup enak posisi mereka di daerah luar Paradise, nggak ada mengganggu mereka. BTR sudah masuk ujung zona juga dan dapat menampung pergerakan dari tim 13 yaitu Chels. Ya, bahkan tadi Mau yang ada di depannya Bir 11 sudah berhasil dipulangkan. Ada Ernie yang punya angle shoot dengan sangat bebas. Bigetron berhasil masuk ke dalam circle dan menghambat rotasi dari Chels. Iya. Dan kita bakal lihat dari tim BTR masih menghold step mereka, dapat satu kill di awal-awal dan cukup oke, tinggal menahan placement mereka doang. Apakah BTR bisa chicken 3 kali pada hari ini? Ya, kalau dilihat dari segi posisi mereka harusnya bisa sih. Ini tergantung dari circle yang kelima, bantingannya akan sejauh apa. Sementara dari Chelsea lebih milih rotasi dengan menggunakan baginya, mempercepat atau sedikit memberikan distraction dengan adanya suara-suara vehicles. RRQ berhasil mendapatkan KOG kali ini, jarak mereka cukup dekat dan ada tim secret juga di dekat mereka. Iya. Dan kita bakal juga akan pergerakan dari tim BTR harus bergerak kembali menuju ke arah safe zone yang udah diisi oleh satu anggota BTR lainnya, harusnya Zuxi membuka jalan terlebih dahulu. Betul, dan ada backup fire juga dari bagian depan supaya pemain Bigetron berhasil menyeberang jalan. Ryzen terlihat dan berhasil diamankan. Kita bakal lihat kali ini dari pergerakan Chels bakal nyebrang jalanan. Akankah semuanya selamat ketika nyebrang jalan? Microboy berusaha memberi covering fire tapi malah ditembak oleh 4 orang sekaligus. Ya, langsung dibarbarin semuanya cuy. Nggak dikasih nafas sama sekali. Bir 11 mendapat tambahan poin lagi. Nova berhasil diambil satu pemain mereka. Sementara Ulu juga berhasil menjatuhkan satu pemain dari IND Ryzen. Kenok untuk yang kedua kalinya. Zuxi bahkan berhasil di pick off. Secret pulang ke arah lobby. Bukan hal yang baik untuk mengejar ketertinggalan poin besok. Karena tinggal satu match lagi setelah ini. Kita bakal lihat apakah dari BTR bisa memperoleh hasil yang maksimal pada game kali ini. 3 anggota mereka take down ya? 3-2? 2 tadi ya? 2. Luxi Tadi dan juga Ryzen yang udah pulang ke arah lobby. Oh, tinggal Luxi juga Microboy kali ini ya? Tinggal Luxi dan juga Microboy. Karena Zuxi dan Ryzen tadi terjebak waktu mereka lagi rotasi. Sudah berhasil mengamankan rumah panjang 2 lantai.
di arah sekitar Paradise kali ini. Charles juga berhasil masuk ke arah circle. Blue Zone kelima sudah mulai menghimpit dan RRQ berada di sebelah kanan. Oh, bukan kanan. Seberangnya Bigetron berarti karena Bigetron bersebelahannya sama tim Orange. Dan masih bergerak kali ini Viru. Seorang diri aja untuk melihat dan mengintip tempat di mana Bigetron berada. Ulu juga sudah mulai terlihat dan kita bakal berpindah juga menuju ke arah Chels. Bersembunyi di balik patung gajah yang ada di Paradise, dilempar granatnya, harusnya masih bisa diselamatin sih karena masih banyak banget tempat yang bisa dipakai untuk bersembunyi untuk tim Chels. Iya, kita bakal juga akan dari pergerakan tim box. Mereka menahan tempat yang enak banget nih. Menghalangi pergerakan tim Chelsea untuk masuk ke arah zone yang terenak. BTR tinggal maju dikit tapi dapatkah mereka maju dengan aman sementara waktu ini ya? Yes, Kita yang lihat. bikin PR buat BTR tuh cuma Orange doang tadi. Iya, Orange Rock tadi ya dan juga Chelsea. Kalau Chels kan sebelah kirinya, yang paling deket sama BTR tuh Orange Rock-nya. Harus waspada banget. Dan Box sudah mengambil di bagian dalam dari Paradise-nya. Tinggal nunggu aja sih step-step yang terdengar dan maksain masuk untuk ke dalam circle. Iya. Dan kita bakal juga kan dari pergerakan Chelsea, mereka bagi revive temennya. Dari box juga harus nge-revive temen yang lagi kena sementara waktu. Karena tempatnya box ini bakal diserbu oleh Chelsea. Yes. Karena mereka mendapatkan tempat yang sangat enak di dalam zona kali ini. Itu Chels tinggal masuk doang dari belakang tuh. Oh, aduh, granatnya dapetin Nova. Kayaknya RRQ juga pengen langsung tabrak deh. Nggak pakai lama-lama lagi deh. Chels juga bakal bergerak masuk. Udah melihat pergerakan dari Nova. Satu orang di dalam ruangan, dua orang bakal kelihatan ternyata informasi yang sangat penting. Free shoot! Dan ada granatnya sedang dikokang oleh Vampirs dari Nova. Sementara Jinan bakal masuk ke dalam rumahnya. Ada 3 tim dengan jarak yang cukup dekat kali ini. Bakal langsung di-spray dan berhasil diamankan begitu saja. Mengganti senjatanya. Blue Zone sudah mulai berdekatan kali ini. Bakal ada close combat. Blue Zone juga sudah mulai menghimpit. Ernie masih berada di dalam rumah dan ada spray backup dari arah dalam bertukar 11 badan. 11 kill untuk RRQ. Body system yang bagus banget tadi. Betul dari banget. RRQ. Dan kita bakal kali dari Microboy juga lempar bom ke arah seorang box. Loki menumbangkan dia tapi belum dipulangkan ke arah lobby. Dari Nova Godlike masih berusaha juga menjaga pergerakan tim-tim lain. BTR masih bertahan. KOG konsep tumbang kali ini bersama dengan seluruh tim KOG. Nova, 2 pemain mereka tersisa dan ada satu yang mengamankan bagian balkon di arah belakang. Step sudah mulai terdengar kali ini terpisah dengan adanya tembok tinggi. Yes, kita bakal juga dari pergerakan Nova. Masih bertahan Microboy last man standing dari tim BTR. Dia bakal bertahan dan memaksimalkan poin yang diperoleh kali ini. Wah, kayaknya susah sih. Kalau kita lihat dari minimapnya, Microboy gerak tuh ketahan sama 2 tim. Dan Orange pun masih ada 4 pemain mereka di depan Microboy. Tinggal healing nih Microboy. Yes, kalau mau tinggal healing. Cuma berapa banyak healing yang dipunya sama Microboy untuk bermain dan menjadi dokter di sana Atau kali ini. dikagetin nih. Di HB di belakang. Wah, HBD dapat 4 orang sih. Gila. Microboy, the next clutch. Hampir. Usaha yang sudah dilakukan sama Microboy. Hampir aja dapetin tadi. Ya, hampir dapetin posisi yang enak juga. Yes, itu kalau bisa ngebokong 4 orang sih indah banget. Cuma masalahnya setup dari Orange tadi terlalu jauh. Jadi untuk apa ya, muter-muterin gironya pasti kanan kiri. Wah, Pakai kursi dia muter-muternya. ya pakai kursi muter-muter. Kita bakal lihat dari pergerakan tim OR kali ini. Melihat ke arah bawah belum menembak. Mereka punya high ground, tapi depan mereka itu cukup terbuka. Tapi dari tim RRQ dengan kondisi tinggal berdua lempar molotov, bir bakal terbakar kali ini. Hanya menyisakan seorang Ernie untuk bertahan di top 4 pada saat game kali ini. Nah, kita bakal juga dari pergerakan seorang ORGILL atau Orgil kali ini. Lagi berusaha meng-scout ke arah bawah. OR, 4 anggota masih hidup. Dari box, 4 orang masih hidup. Nova tinggal 2, RRQ tinggal 1. Siapakah akan WWCD pada game kali ini? Ya, ini udah saling terkikis beberapa tim. Sementara Ernie masih berada di arah broken wall-nya bergerak pelan. Tapi pasti ada tembakan dari Orgil juga berhasil mendapatkan 1 orang. Langsung dipulangkan ke arah lobby. Nova kehilangan 1 pemain mereka. Dan di bagian dalam arah balkon. Terkontrol juga dengan sangat baik. Dengan recoil yang sangat tepat dari pemain Orange Rock. Betul banget, bahkan through the smoke ya dia bisa mendapatkan seorang anggota box hampir menumbangkan break. Tapi dari seorang Loki cukup baik, Ernie pun belum mau menyerah. Stepnya harus maju lagi, tapi Ernie sepertinya akan tumbang di posisi keempat tadi ya. 3-4. Orgil juga ketahuan. Wow, ini tinggal 2 tim doang. Kayaknya Box sih kayaknya ya. box sih. Oh, wow! OR? What? Orange Rock? Oke. Wow! Rapi. Rapi banget. Rapi banget dia main.